Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau hari ini adalah ibadah kami terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini izinkan setiap kami Tuhan meninggikan nama-Mu. Izinkan setiap kami Tuhan menghampiri tastelah kasih karunia-Mu. Yang kami rindukan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk wadah kami bersama-sama mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sembah
hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sebab keberadaan kami ini Tuhan bukan perkara kebetulan, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang memimpin kami sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami berkumpul kembali di akhir tahun ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, taruhkan firman-Mu di dalam mulut Kak Suni, di dalam hati dan pikirannya. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Supaya kami siap memasuki tahun 2021. Kami nantikan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Judul malam ini itu jadi banyak pertanyaan bagi beberapa orang karena judulnya jadi nanti aku pulang kok kesannya seperti apa. Apalagi ketika saya harus sampaikan bahwa tahun ini memang betul-betul tragis. Kita bisa menikmati tahun ini itu di atas kertas hanya dari Januari sampai bulan Maret saja. Orang-orang itu sejak tahun 2019, mereka memprediksi bahwa ekonomi 2019 ya, mulai September, Oktober, November, prediksi ekonomi itu luar biasa. Dan mereka tidak tahu bahwa pada Desember itu di Wuhan terjadi pandemi yang sangat luar biasa ya. Dan April kita mulai kena dampaknya, seluruh sektor kena dampaknya. Yang dikatakan prediksi ekonomi semuanya ya, bahkan ada negara yang terdampak sampai minus. Indonesia beruntung ya, kalau saya harus katakan beruntung. Kenapa? Karena Indonesia tidak seperti negara-negara yang lain. Makanya saya harus berkata kita harus bersyukur untuk itu. Ada yang kemarin bicara dengan saya, dia berkata seperti ini, Kak, ya, dia tentunya dengan data yang ada, 1 di antara 20 orang yang ada di sekeliling kita pasti kena COVID. Seperti itu. Dan saya juga cukup terkejut. Karena kenapa? Karena teman-teman ada banyak yang kena COVID dan ada beberapa orang yang kita kenal, panggil Tuhan dengan begitu mendadak. 2020 ini ya, di atas kertas tinggal 28 jam lagi, kita udah meninggalkan tahun ini. Yuk, kita buka sama-sama Kejadian 3 ayat 15 terlebih dahulu. Supaya kita betul-betul mengerti firman Tuhan itu seperti apa. Kejadian 3 ayat yang ke-15 ya. Dikatakan gini, aku ini Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis, antara engkau setan, antara engkau Satan dan perempuan ini dan Hawa, antara keturunanmu ular dan keturunannya Hawa.
keturunannya akan menemukan kepalamu, keturunan Hawa akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Ya, di sini buat saya rada aneh. Kenapa saya katakan rada aneh? Karena gini, harusnya itu diucapkan bukan untuk perempuan ini, tapi diucapkan kepada Adam. Kalau orang menerjemahkan ini sebagai kutuk, saya justru mengatakan bahwa ini justru kesempurnaan Tuhan. Kelihatan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan buat sesuatu bagaimana ciptaannya yang luar biasa, yang dibentuk dengan tangannya. Bagaimana supaya bisa kembali lagi ke tangannya. Makanya Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Harusnya antara engkau dengan laki-laki ini. Ya, karena saya selalu berkata gini, nama di belakang kita itu nama ayah, gitu loh. Itu suatu hal yang biasa, sebuah keniscayaan bahwa di belakang nama kita masing-masing adalah nama ayah. Nah, di sini kita lihat, harusnya Tuhan bicara, harusnya kepada Adam. Tetapi ini justru kesempurnaan Tuhan. Kalau kita mau lihat bagaimana kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu bicara ribuan tahun, ya. Tuhan akan bicara, tak buatin escape plan supaya kamu bisa balik kepadaku. Ya, karena semua orang sudah berbuat dosa sehingga telah bukan kehilangan, kekurangan, sehingga kita tidak bisa memenuhi takarannya Tuhan. Ini luar biasa, sekali lagi saya katakan. Kenapa? Karena Tuhan bicara dengan luar biasa. Seakan-akan Tuhan bicara, nanti ribuan tahun ke depan akan ada seorang perempuan tanpa bantuan laki-laki, tanpa sperma laki-laki, tanpa benih laki-laki. Dia akan melahirkan. Di pada keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tuhan sudah kasih garis luar biasa. Dan itu digarisbawahi oleh siapa? Oleh setan. Bahwa nanti ada juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Tetapi ular itu, setan itu akan memakut tumitnya. Meremukkan tumit. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, itu sebenarnya buat saya adalah apa? Perfect invitation for salvation. Ya, karena Tuhan sudah katakan, sudah berikan undangan, karena ciptaannya Tuhan sendiri. Nggak mungkin sama sekali akan dibiarkan hilang. Nah, mari kita periksa ya mengenai nubuatan Mesias. Saya mundur dulu bagaimana rencana keselamatan. Kita periksa Keane Mika 5 ayat 1. Ini lokasi di mana Mesias itu akan dilahirkan. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun. Jelas namanya, jelas. Jadi kalau dikatakan ini sebuah nubuatan dengan presisi kesempurnaan Tuhan yang luar biasa. Bunyinya gini, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang akan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Kalau kita melihat, kita buka kembali ke Matius 2 ayat 1. Kita periksa. Di Mika, nubuatan itu diucapkan. Dan di Matius 2 ayat 1, itu pada tahun 4 sebelum Masehi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah, ini luar biasa. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya loncat, ya, saya loncat. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kenapa? Ribuan tahun. Jadi rencana keselamatan Tuhan itu punya timeline yang ketat. Sehingga kenapa? Mesias itu datang saat pemulihan segala sesuatu. Saat semuanya sudah genap, baru dia turun. Dan turunnya juga sudah dinubuatkan. Di mana? Di Bethlehem. Pertanyaannya, kenapa di Bethlehem, Kak Son? Banyak orang kan bertanya seperti itu. Kenapa di Bethlehem? Sedikit saja sebagai pengetahuan. Domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban penebus dosa di Yerusalem pada hari di mana umat Israel ya datang untuk meminta mengorbankan domba untuk penebus dosa. Domba-domba itu dibesarkan, domba-domba itu dipelihara di mana? Di Bethlehem. Tempatnya namanya Migdal Eder. Disinilah di Bethlehem jadi tempat kelahiran Mesias. Apalagi Yesus itu lahir ditaruh di tempat mana? Di palungan, tempat makan,
tempat minumnya domba, yang itu dipahat secara khusus. Tuhan memberikan perlambang ke depan bahwa Yesus lahir akan jadi anak domba Allah. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 29. Makanya bukan kebetulan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Itu Migdal Eder. Itu Yesus itu jadi anak domba. Kalau orang Yahudi mengorbankan domba untuk menebus dosa, yang ini anak domba Allah yang akan menebus dosa umat manusia. Makanya kalau kita periksa Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini inline ya dengan apa yang saya katakan tadi. Dia berkata apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lanjut lagi ayat 35-36. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Bayangin. Presisinya luar biasa. Kalau orang Yahudi, korban penebus dosa itu domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Yesus lahir di Bethlehem, ya. Dia lahir di sana, disetting oleh Tuhan untuk jadi korban penebus dosa. Kalau domba itu mesti berkali-kali, mesti tiap tahun orang datang motong korban, nyembelih korban, kemudian korban itu ditaruh di tempat yang khusus di bait Allah. Kalau Yesus 1 kali. Makanya bicara mengenai Bethlehem, kita tidak boleh tidak harus nyambungin kepada siapa? Kepada Yerusalem, kepada Golgota. Denny nulis ya, Dr. Denny nulis bagus. Teologi itu bukan untuk ngisi pikiran, tapi harusnya untuk ngubah pikiran. Ya, kita belajar bukan buat pinter-pinteran. Coba kita periksa ya. Orang-orang Majus yang datang, kita periksa ya. Matius 1, saya sedikit lupa ayatnya. Orang Majus tanya gini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 2 loh. Ayat 2, coba kita periksa sungguh-sungguh. Ya, kami telah melihat bintang di timur. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ayat 3, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Rupanya kedatangannya orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem, ya, itu sudah jadi tontonan. Makanya ketika mereka ke istana diikuti oleh rakyat, dan percakapan antara orang-orang Majus dengan Herodes yang berkata di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, padahal orang Majus itu sudah ngikutin bintang selama 2 tahun. Ini hebatnya presisinya secara luar biasa. Ya, dikatakan ayat 4 ini menemplak. Saya sendiri dapat berkat khusus di ayat 4 ini. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala. Ini orang-orang yang akrab dengan Taurat, akrab dengan tulisan-tulisan rohani, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes itu orang Edom, ya. Jadi dia tidak tahu betul apa isi Taurat. Ketika orang-orang Majus itu datang, Herodes itu minta petunjuk orang yang ngerti kebenaran. Saya tidak bicara mengenai pelaku kebenaran, ngerti kebenaran. Nah, ketika ditanya, orang-orang ahli kitab, ahli Taurat, ya, dan imam-imam itu bicara apa? Ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yerusalem dengan Bethlehem itu hanya sekitar 75 kilo. Jaraknya antara Surabaya dengan Malang. Enggak jauh. Enggak jauh. Ya. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Tuhan itu presisi. Tuhan itu sempurna dalam rencananya. Ya, makanya ketika 2 minggu yang lalu Pak Gatot ngajar mengenai orang-orang Majus ini bahwa emas, kemenyan, dan mur itu confirm. Ya, saya berpikir begini. Ini Yusuf dengan Maria, orang sederhana dari Nazaret datang ke Bethlehem karena sensus. Kemudian ketika Herodes menyadari bahwa Herodes ditipu oleh orang-orang Majus juga ya harusnya pulang lewat Herodes, lewat kerajaannya Herodes,
lewat istananya Herodes, tetapi karena diingatkan supaya tidak boleh pulang lewat jalan mereka pergi, maka orang-orang Majus ini pakai jalur yang lain. Nah, Maria dengan Yusuf itu juga mengungsi. Kemana? Ke Mesir. Itu di luar jangkauannya Herodes. Ke Mesir. Saat itu Mesir kota metropolitan. Jadi biaya hidup mahal. Sangat mahal. Ya, kayak kalian misalnya tinggal di Sidoarjo, ya. Kalau kalian tinggal di Papua, tiba-tiba diberangkatkan mana? Kalian pindah ke Singapura. Waduh, mahalnya luar biasa. Bagaimana caranya Maria, Yusuf, dan bayi Yesus bisa hidup? Persembahannya orang Majus. Karena Tuhan Yesus itu lahir, dia bukan bayi perempuan. Maka tidak dikasih giwang, anting-anting, cincin, kalung. Yang dikasih apa? Sebagaimana lazim pada zaman itu memberi raja-raja. Contohnya kalian nanti periksa bagaimana raja-raja itu datang ke Salomo. Diberinya apa? Diberinya emas ratakan, ukurannya talenta. Terus kemudian kemenyan, saya berkata pada kalian, kemenyan ini rusak di Indonesia karena klinik. Kalau ada bau kemenyan, biasanya kalian hubungkan dengan kehadiran kuasa kegelapan. Betul nggak? Ya, Bali, Jawa, itu seperti itu. Ya, padahal kalau di luar sana, kemenyan itu mahal. Ya, terus kemudian yang ketiga, mur. Ya, saya pernah sampaikan di kalian, saya ke satu kota di Prancis. Ya, 4 kali saya ke sana. Di sana tuh tempat di sebuah kota Cannes, itu tempat minyak wangi dibuat. Bibit minyak wangi di seluruh dunia dibuat. Jangan bandingkan dengan minyak wangi yang ada di toko-toko itu yang botolnya aluminium, itu bukan. Di sana betul-betul tempat minyak wangi yang harganya jutaan itu asalnya dari Prancis ya. Dan kemudian dikirim ke Italia, dikirim ke seluruh tempat yang penghasil minyak wangi yang branded, yang seperti kalian ketahui seperti Bulgari, seperti Chanel ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ada 2 macam campuran minyak wangi supaya dia wanginya maksimal. Itu satu ya, itu muntahannya ikan paus. Dan itu mahalnya luar biasa. Jutaan dolar. Dan yang kedua, mur. Nah, mereka itu pergi ke satu tempat. Maria dengan Yusuf dan bayi Yesus itu ngungsi ke Mesir. Yang emas itu berharga amat sangat mahal di sana. Kemenyan itu karena bangsa Mesir adalah bangsa upacara agama, itu amat sangat mahal. Saya yakin bawanya nggak sedikit. Ya, orang raja-raja. Ya, yang ketiga, mur dalam jumlah besar. Tuhan tuh presisi dalam rencananya. Sehingga orang Majus itu 2 tahun ngikutin bintang hanya untuk apa? Datang nyembah Tuhan. Di sisi yang lain, Tuhan juga siapkan anak tunggalnya ini supaya bisa hidup nanti di Mesir. Hebat. Kita buka sama-sama Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di mana? Lukas 1 ayat 23. Mari kita buka ke Ana. Lukas 1 ayat yang ke-28. Ayat 27. Ayat 27 ke Ana. Dikatakan apa? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Karena sudah jelaskan minggu lalu dalam sesi judulnya Mary Did You Know? Kita melihat Maria itu sama dengan Mara, artinya pahit. Maria sendiri dikasih nama pahit. Kemungkinan untuk tetenger. Tetenger itu sebagai tanda bahwa keluarganya Maria itu mengalami kesulitan besar. Kenapa? Saat itu orang Yahudi sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan mereka menderita secara ekonomi. Mereka menderita secara perasaan. Bayangkan. Apalagi pada saat itu yang pegang kekuasaannya. Itu yang disebut orang kafir. Ini luar biasa. Tuhan itu presisi. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan buatin escape plan. Bethlehem sudah dinubuatkan. Anak perawan sudah dinubuatkan. Kenapa lahir di Bethlehem? Sudah dinubuatkan. Hebat, saudara.
Ya, dan saya merindingnya seperti ini. Kalau semua sudah dinubuatkan dan sudah terjadi, saya akan giring kalian juga melihat nubuatan-nubuatan yang lain. Kita buka sama-sama Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya. Saya tidak katakan pada kalian mengenai nubuatan mengenai Mesias yang menderita, tidak. Tapi saya bicara aja apa yang Tuhan sampaikan. Itu mempersiapkan murid-muridnya supaya pada saat Yesus ditangkap, pada saat Tuhan Yesus diadili, mereka siap. Pada kenyataannya, mereka nggak siap. Ini loh bahayanya berpikiran positif. Ya. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus itu cerita sesuatu masa di depan, dan itu tidak lama, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Bukan untuk ke bait suci, bukan untuk beribadah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menyembuhkan orang. Tapi dia ngomong loh, bahwa dia ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, bahkan pelakunya pun sudah detail. Dari pihak tua-tua imam kepala dan benar 100% presisi, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh. Loh, jelas toh? Tuhan Yesus tidak ngomong detailnya bahwa dia dibunuh akan disalib. Tetapi dia katakan apa? Dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada kenyataannya, murid-muridnya, semua termasuk murid kesayangan, semua kecuali para perempuan, kabur pada saat Getsemani. Bahkan ada yang lari dengan ini hebat loh. Makanya sekali lagi, Tuhan kita itu kalau punya rencana detail sekali. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah siapin misi penyelamatan. Misi penyelamatan tempat sudah. Ya, lokasinya sudah. Pelakunya sudah. Bahkan dipersiapkan sebelumnya Yohanes Pembaptis itu. Itu juga sudah dinubuatkan. Presisi loh. Nah, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, gereja Tuhanlah, tahun 30. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang end of days? Saya bicara end of days. Akhir zaman. Kalau kelahiran Yesus, kelahiran Mesias, sudah dinubuat, kematiannya sudah dinubuat, kebangkitannya sudah dinubuat. Nah, yang sekarang kedatangannya pun sudah dinubuat. Ya, menuju ke sana sudah dinubuatkan. Makanya kalau kita tidak baca peta kita yaitu Alkitab, celaka. Yuk kita buka sama-sama. Matius 24 ayat yang ke-8. Atau kita mundur deh ke ayat yang ketiga kan. Murid-muridnya tanya, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi. Itu bicara mengenai bait suci kedua runtuh. Dan dikatakan bila mana itu akan terjadi. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Roh Kudus sendiri akan turun. Itu dinubuatkan. Dan sudah terjadi tahun 30. Makanya sekarang ini semenjak Roh Kudus turun, semenjak Yesus mati, Yesus bangkit, itu akhir zaman sudah mulai dihitung. Jadi celaka kalau kita ngitung akhir zaman sejak tahun 2020 dan mengkaitkan COVID sebagai tanda utama kedatangan Tuhan. Enggak. Kehancuran ekonomi gara-gara COVID dihubungkan dengan tanda utama, saya katakan tanda utama loh ya, kedatangan Tuhan. Enggak. Kalian mesti lihat rangkaiannya secara lengkap. Nah, ini loh. Pertama kali Tuhan ngomong apa? Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena kalau setan itu muncul sebagai pribadi yang kulitnya merah, matanya retak-retak, bertanduk, berekor segitiga, pakai trisula, kalian pasti akan tolak dalam nama Yesus. Minimal kalian akan bentuk kelompok dan nyerang kembali Yesus.
Nyerang kembali roh jahat. Kerusakan yang disebabkan oleh penampakan, misalnya penampakan pocong, penampakan kuntilanak, penampakan genderuwo, itu kecil sekali dibanding dengan kerusakan yang setan masuk melalui penyesatan. Bukankah kata dosa itu salah satu artinya adalah meleset. Sehingga orang Kristen dibuat meleset. Contoh yang seperti saya katakan, Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita punya hidup yang berkelimpahan. Hidup itu bios. Supaya Yesus datang, supaya manusia batinnya kita berkualitas tinggi. Dimelesetkan, sehingga orang Kristen diukur kalau dia disertai Tuhan, kalau dia diurapi Tuhan, pasti dia gemah ripalo jinawi, pasti dia kaya, pasti tidak ada hutang. Ada kenyataan. Tuhan tidak pernah janjikan. Justru murid Tuhan Yesus, 12 murid, belum termasuk perempuan-perempuan yang ngikutin Yesus, hidupnya sangat sederhana. Bahkan kalau saya harus berkata, sampai miskin. Miskin adalah harta, tapi tidak berkurang. Kita ini banyak bicara mengenai kingdom mentality. Yang diurusin tuh uang. Yang diurusin tuh aset. Padahal yang Tuhan ngurusi, Tuhan nggak akan ngurusi sesuatu yang tidak kekal. Di bumi ini tidak ada yang kekal. Kalau kita periksa di firman Tuhan, semuanya akan terbakar habis loh. Sampai unsur yang terkecil. Ada satu yang kekal. Apa? Roh kita. Masalahnya roh kita itu berhentinya di mana? Di surga atau di neraka? Banyak orang-orang hari-hari ini yang mengajarkan penyertaan Tuhan. Kalau hidupmu tuh fine-fine saja, hidupmu aman-aman saja. Sehingga yang dicapai oleh manusia adalah rasa aman. Rasa aman yang palsu bagi perempuan-perempuan. Targetnya adalah apa? Selesai kuliah, kawin. Sehingga kalau nggak kawin, itu akan terganggu. Kenapa? Karena konsep kebahagiaan penuh. Kalau kamu kawin. Kalau setelah kawin, kamu punya anak. Setelah punya anak, kamu punya rumah sendiri. Setelah punya rumah, kamu punya mobil sendiri. Setelah punya mobil, kamu punya usaha. Lupa bahwa itu bukan esensi. Dia bilang, Kak, kalau aku mau kaya gimana? Kerja. Mau kurus gimana? Olahraga. Mau pintar gimana? Belajar. Jangankan orang Kristen, orang yang di luar Kristen. 10 orang terkaya di dunia, hanya 3 yang Kristen. Dan itu belum tentu kualitas kekristenannya seperti kalian. Tuhan yang diajarkan, ini jadi Tuhan yang asing. Bukan Tuhan yang ini yang kita kenal gitu. Bukan Tuhan yang ini yang ditulis di Alkitab. Itu pedih sekali. Makanya penyesatan itu memunculkan Yesus yang lain. Seperti Yesus. Hanya fokusnya di ekonomi. Bukan berarti orang Kristen itu harus miskin. Beda. Orang Kristen itu harus kaya. Supaya bisa memberkati pelayanan. Bisa memberkati penjangkauan. Tetapi kayanya itu bukan gara-gara duit. Kayanya itu gara-gara apa? Kalau engkau tahu apa yang kau lakukan buat Tuhan. Itu ibadahmu. Sehingga kerjaanmu sekecil apapun. Misal di sini, persis di depan layar saya ini ada seseorang. Dia punya selera seni bagus. Dia buat kerajinan. Suaminya bikin dog food misalnya. Ya, nah udah langsung tahu kan, langsung ketawa. Seperti itu. Tuhan tuh akan nolong. Bukan sesuatu yang tidak ada pada kita. Yang ada pada kita. Tapi bukan pengejarannya, bukan di situ. Semuanya akan kita tinggal. Aduh. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini nubuatan-nubuatan mengenai akan ada sesuatu gitu. Ya. Tuhan tuh ngomong gini loh. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Lah. Kelahirannya sudah dijanji. Oknum-oknumnya sudah dijanji. Sudah dinubuatkan. Lah inilah Tuhan buat janji. Dan kita tidak pernah teliti. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya kenapa? Kalau sedikit pasti tak omongin kowe. Tapi di sana banyak tempat tinggal. Ya, sebab aku pergi ke situ, baca sama-sama.
Baca sama-sama. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kalau tempatnya sudah siap, Bapa di surga akan nyuruh Yesus. Yesus turun. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kembali ke Matius 4. Matius 24 ayat 8. Jadi dalam satu nubuatan, bunyinya gini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Pada saat Yesus ngomong ini tuh tahun 30. Kalau ayat ini dibaca dengan bahasa aslinya, bunyinya apa? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Kalau tahun 30 itu buka 1. Tahun 2020 saya enggak tahu buka berapa. Salah satu yang hadir di pemuritan malam ini ada satu ibu hamil yang kami berdoa semua buat dia. Ya, jadi badannya jadi besar. Maaf ya adikku ya, saya nggak sebut namamu ya. Badanmu jadi besar, engkau jadi lambat. Tapi satu ketika badanmu akan goncang dengan apa? Buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5, buka 6, buka 7, buka 8, buka 9, dan lahir. Pada saat kesakitan itu dimulai tambah lama, tambah eskalasi. Tambah naik, tambah naik. Seperti itulah keadaan dunia sekarang ini. Keadaan dunia seperti sekarang ini. Dan kita tidak boleh pernah lupa bahwa Tuhan berjanji. Bahwa Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagi kita. Dan dia akan kembali kalau rumah itu jadi. Jelas konotasinya membangun. Ada pembangunan luar biasa untuk rumahmu, untuk rumahku, untuk rumah kita. Makanya saya berani berkata, bumi ini bukan rumah kita. Kita buka Ibrani 11. Ayat 10 dulu, ayat 10. Ribuan tahun yang lalu. Abraham dengan Sarai, dengan Ishak. Baca. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Abraham, Sarah tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita. Makanya kumpulkanlah harta di surga. Itu saya tidak ngomong ini supaya kalian kasih sesuatu ke saya. Enggak. Tapi saya katakan apa? Persiaplah dirimu. Karena masing-masing kita akan menghadap satu pengadilan. Dan saya tidak mendampingi kalian saat itu. Saya dengan Kak Ana memperlengkapi kalian, mempersiapkan kalian pada hari yang dahsyat itu mulai sekarang. Ketika kematian jemput kalian, tugas saya selesai, tugas Kak Ana selesai. Dan engkau berhadapan dengan apa? Dengan kengerian luar biasa di depan pengadilan. Dan saat itu, saya sebagai pengajar, Kak Ana sebagai pengajar, kalau engkau tidak lulus, kami nangis luar biasa. Makanya ini bukan soal duit. Ini soal kekal. Karena saya ingin ketemu saudara di sana. Kak Ana ingin ketemu di sebuah rumah yang baru di sana. Makanya dikatakan, negeri itu hanya melambai-lambai. Kita periksa kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-12. Ayat 9 dan 10. Hitungan mundurnya sudah terjadi. Dan kapan datangnya, tidak ada yang tahu. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saya beritahu, kitab Daniel sudah sepenuhnya tergenap. Kitab Wahyu hanya sebagian kecil yang belum. Ayat 10 saya harap kalian baca semua. Banyak orang akan disucikan. Kalau saya boleh nambahi sedikit, tidak mengurangin, tidak ngubah titik koma Alkitab. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan dimurnikan. Dan banyak orang akan diuji. Jangan kaget loh. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Itu hari panen raya besar. Itu gelombang kekristenan itu menyapu semua daratan. Ke tanah Arab
ke Eropa, Asia, dan sekarang sudah seluruh dunia. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Dulu Cina susah sekali nyelundupin Alkitab, itu saja luar biasa. Sekarang Cina justru jadi apa? Tempat percetakan Alkitab terbesar di dunia. Gereja bawah tanah dengan percepatan pertumbuhan ada di sana. Saya tidak ngomong kualitas ya, saya ngomong kuantitas. Alkitab bicara mengenai kualitas. Makanya kalau kita ngelihat, setelah ada panen raya besar, setelah gandum-gandum dikumpulkan, akan ada masa di mana. Kalau saya di Malang, orang Jombang juga tahu, orang Madiun di sini juga tahu, di Bali juga banyak. Kalau padi itu hanya mau diambil dari gagangnya itu, dari batangnya itu, dari jeraminya itu, mau dipisah. Saya ngelihat loh, ada kayak roda sekarang, ada teknologinya. Dimasukkan roda-roda itu kayak ada paku-pakunya, supaya rontok. Padi yang berisi, dia akan jatuh. Itu pakai teknologi, pakai mesin. Tapi yang saya tidak lihat yang pakai teknologi, ada kayak papan, dipukulkan di papan itu, jebrak, 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 jebrak. Dan kita mengenalnya sebagai masa penampian. Semua digoncang. Nggak cukup itu. Ketika dikumpulkan, kita masuk ke satu tempat lagi, ditampi, digoncang. Ada namanya tampah, digoncang, dilempar ke atas, digoyang begitu rupa. Supaya kenapa? Supaya padi, gandum yang tidak berisi, diterbangkan. Sudah mulai taruh di hati kalian. Mulai taruh di pikiran kalian. Bahwa bumi ini bukan rumah kita. Satu ketika aku akan pulang. Nggak perlu tunggu tua untuk bersiap. Mulai sekarang. Sehingga pada saat mempelai itu datang, kita ditemukan bejana kita itu ada. Buli-buli kita itu berisi minyak. Maksud saya. Dan pelita kita itu bisa. Sehingga kalau digoncang luar biasa, kita masih punya minyak. Kita mesti banyak punya iman. Dan iman kita ini tidak bisa datang dengan supranatural. Imannya kita ini iman karena pengenalan akan Tuhan. Makanya iman kita itu bukan iman yang mistis. Tapi iman karena kita mengenal Tuhan. Dan dikenal Tuhan. Kita belajar baca firman. Kita belajar untuk mulai berdoa. Ayo kita ucapin, aku akan pulang. Saya minta Semi nyanyikan lagu itu. Lagu ini lagu sederhana. Chordnya pun sederhana. Sambil belajar nyanyi ya. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Sambil belajar nyanyi. Rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Ini bukan rumahku. Refrainnya. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa,
tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Sama-sama yuk. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah Tempatku ada. tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Sebelum kita berdoa, saya akan tutup dengan beberapa kalimat. Orang Yahudi kalau mau tidur, ngucapin seperti Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Dalam kitab Mazmur ya, ngucapinnya gini, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Coba, Kak Ane buka Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Coba bandingin dengan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini kalau orang Yahudi kalau mau tidur, mengucapkan ini. Karena mereka tahu, kalau kalian tidur ya, kalian itu tidak bisa kontrol diri sendiri. Kan kayak sleep apnea, kayak saya, kalau saya ini ngaku kalau tidur ngorok. Ya, kalau ngorok itu bisa satu ketika napas tiba-tiba berhenti, jantung tiba-tiba berhenti. Kita tidur tuh kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya orang-orang Yahudi kalau mau tidur dia berkata, aku serahkan nyawaku. Nah, luar biasanya kalau mereka bangun pagi, mereka mengucapkan kalimat yang seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, aku hidup. Maksudnya seperti ini. Kalau kita tidur, kita nggak bisa kontrol. Tapi pada saat kita bangun, Tuhan itu kasih kesempatan pada kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bersiap. Kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita siap. Jadi kalau besok kita masih hidup di hari terakhir, tanggal 31, kita masih dikasih kesempatan untuk noto diri, untuk mengkoreksi diri, untuk kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Ayo, kapanpun Tuhan datang, kita mulai persiapan. Jangan buang waktu. Karena kenapa? Karena kehidupan ini kita tidak pernah bisa prediksi. Kalau malam nanti, Tuhan aku serahkan hidupku. Selesaikan. Tapi kalau bangun besok pagi, Tuhan terima kasih. Aku hidup. Berarti aku mesti diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, katakan pada rohmu, nanti aku pulang. Karena tolong mainkan itu, lagu, supaya Semi juga bisa ikut berdoa. Supaya kita masing-masing nanti akan berdoa. Ku tatap langit di atasku. Bisa sambil tutup mata dan mendengar firman. Jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya. Rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap
Ku berpijak bumi yang indah, tempatku ada. Ku tahu ini tak Bicara dengan selamanya. yang pulang, mulai persiapan malam ini. Bukan rumahku. Yuk lihat persiapan. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Kami kecilkan berikan. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk kami bisa belajar. Kami tahu bahwa janjimu nggak pernah meleset. Dan kami ada di penghujung waktu. Sungguh bodoh buat kami kalau kami nggak pernah bersiap. Suatu saat nanti kami akan pulang. Kapan dan bagaimanapun keadaannya kami akan pulang. Dan kami harus pulang dengan menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan sejak dari tahun ini Tuhan. Banyak yang tidak menyukakan hati Tuhan di kehidupan kami pada tahun 2020. Kami minta ampun. Kami akan pulang sampah. Kami tidak akan bawa sampah 2021. Karena 2021 kami jadi dewasa. Kami hidup menyenangkan hati. Kami lepaskan kepahitan. Kami lepaskan amarah. Kami lepaskan semua beban. Kami mau berlari sehingga pada saat Engkau panggil kami bisa finish. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kesulitan. Terima kasih untuk semua yang membuat kami pada tahun ini kami terjepit. Tetapi kami tidak binasa. Justru pada situasi terjepit, kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih. Kami akan nantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu siap dan kami akan berangkat ke sana. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Kak Ana. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Esther. Shalom, saya ingin bertanya. Tadi dikatakan dalam Matius 16 ayat 21 dan 23 bahwa Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya saat akan menghadapi penderitaan. Apakah pada masa sekarang ini Tuhan juga memberikan warning atau mempersiapkan umatnya saat akan hadapi penderitaan? Jadi kalau dikatakan apakah pada masa sekarang ini Tuhan juga memberikan warning atau mempersiapkan umatnya, warningnya sudah disampaikan. Sudah jauh hari. Matius 24 ayat 8, sakit bersalin. Nggak perlu pakai warning yang lain, karena Alkitab sudah ngomong banyak. Bahkan kalau saya mau jujur berkata apa, kita nggak perlu lagi ada orang tiba-tiba teriak nubuatan Tuhan berkata. Tadi saya dapat video dari satu teman yang bagi katakan apa, oh ya ada hamba Tuhan ini ngomong bahwa Tuhan akan datang. Sudah hampir 2000 tahun. Bayangin saudara, itu tahun 30 loh. Hampir 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah ngomong bahwa akan ada masa-masa yang sulit. Sudah. Bahkan Rasul Paulus juga ngingetin akan ada masa-masa sulit. Kalau kita baca Alkitab,
warning itu ada. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan ngomong gini loh, adakah iman di bumi ini? Tuhan Yesus bukan cari orang yang beragama Kristen, tetapi Tuhan cari orang yang jadi pelaku iman. Ngerti ya sampai di sini ya? Ya, kalau soal untuk memperingatkan, ini banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan bagaimana manusia pada hari-hari terakhir. Misalnya di 2 Timotius 3 ayat 1, di kitab Wahyu juga diperingatkan. Dan bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga diperingatkan akan bahaya materialisme, yaitu Babel besar. Kalau di kitab Wahyu itu dikatakan seperti itu. Bahkan yang 666 itu, kalau dibanding dengan pelacur itu, dengan Babel itu, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi penderitaan fisik tidak terjadi di seluruh dunia. Penderitaan fisik hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, di mana antikristus berkuasa. Di tempat lain bukan antikristus yang berkuasa, tetapi materialisme atau Babel besar, konsumerisme. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, pokoknya aku, dan aku ya. Dan menjadi hamba uang. Ini kan materialisme. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini dikatakan bahwa banyak orang munafik pada hari-hari terakhir itu. Mereka sepertinya beribadah, rajin di gereja, berkegiatan rohani, tetapi sesungguhnya mereka jauh daripada itu semua. Terus yang pertanyaan nomor 2. Saya bacakan. Sesuai dengan ayat di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, sebenarnya yang membangun rumah kita di surga itu kita sendiri atau Yesus? Nah, kalau kita baca sekali lagi ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan rumah bagimu. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dalam bahasa Inggrisnya, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Artinya dikatakan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau dikatakan, apa yang kita perbuat di dunia ini, terutama dalam pelayanan, itulah yang menjadi bahan pembangunan rumah kita di surga. Nah, ini masalah. Banyak orang akhirnya menghubungkan antara pelayanan, ya kita sudah belajar ya, di 9 kita diajar. Pelayanan itu apa? Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah apa yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah. Jadi melayani itu apa? Melayani perasaan Tuhan. Gitu. Apakah orang yang melayani di gereja main musik, asyir dan lain sebagainya? Saya berkata, kalau mereka tidak melayani perasaan Tuhan, mereka hanya berkegiatan rohani, tetapi tidak melayani perasaan Tuhan. Waspada di sini. Nah, makanya dikatakan, apakah itu jadi bahan bangunan? Tidak. Bayangkan misal, ada orang-orang yang tidak pernah pelayanan jadi asyir, jadi worship leader, jadi singer, jadi penari, jadi pemain musik. Lah, mosok di sana tinggalnya nanti di hutan surga. Enggak, ya. Kak Son minta tolong Kak Anda bukakan ayat firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau natap sangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang bangun ini, yang mulia Tuhan Yesus. Dari Pak Didi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, tetapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari. Jadi apakah yang dipersiapkan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus gagal? Nah, seorang pelatih sepak bola, seorang pelatih top, ya, Indonesia itu sebenarnya kualitasnya bagus, ya. Tetapi pertanyaannya, pelatih itu punya strategi berhasil di Brasil, ya, Brasil bagus, di ini berhasil, yang ini luar biasa. Tapi di Indonesia dilatih dengan latihan yang sama, dengan secara luar biasa yang sama. Tapi justru ketika pertandingan disarankan pakai ya skema 1, 2, 3 ini misalnya seperti itu ya. Mereka nggak nuruti. Dan kesebelasan dari Republik Indonesia kalah. Saya tanya, apakah pelatihnya gagal? Enggak. Pelatihnya enggak gagal. Tetapi karena 12 orang yang dipersiapkan tidak ngikuti arahan yang ada. Dan itu sering terjadi. Nah, orang Kristen juga seperti itu. Gitu. Kita dikasih fasilitas oleh Tuhan. Roh Kudus sudah ngingetin kita. Tetapi ketika kita tidak mengikuti kehendak firman Tuhan, begitu nanti di pengadilan, ternyata kita tidak masuk. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Karena biar bagaimanapun, kita punya kehendak bebas untuk menentukan apakah kita mengikuti firman Tuhan atau kita membutakan mata sendiri. Sehingga kita tidak mau peduli lagi tuntunan Tuhan. Silakan Kak Ana. Ya, pertanyaan berikutnya dari Daniel Kurniawan. Kak Son, mau kasih ayat peneguhan Wahyu 13 ayat 8 bahwa anak domba itu telah disembelih bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Wow, Yesus kita itu sudah disalib bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sebelum rancangan itu dijalankan. Bapak kita sudah mempersiapkan salib itu untuk memastikan pengampunannya ada bagi kita semua. Daniel, begini, Wahyu 13 ayat 8 itu rasanya jangan dipotong di anak domba disembelih sebelum dunia dijadikan. Itu pemotongan frasa yang salah. Frasanya tuh gini. Itu frasanya begini. Kita lihat ini. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. Jadi ada buku itu adalah satu buku kehidupan, kitab kehidupan, dan yang kedua adalah buku kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Nama bukunya adalah buku anak domba yang telah disembelih. Jadi frasenya jangan dipenggal bahwa anak domba itu sudah disembelih sejak dunia ini dijadikan. Enggak, Tuhan Yesus baru disembelih itu 2000 tahun yang lalu. Dan dia melewati banyak pencobaan. Kalau dia gagal, maka tidak ada penebusan. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Sebagai penutup, kalau nggak ada, saya ngajak kalian, Kak Ana tolong tampilkan Wahyu 21. Kita baca Wahyu 21 ayat 1, Kak Ana. Kita akan baca sama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat terakhir. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita berdoa. Terima kasih ibadah kami di penghujung tahun. Kami hanya satu saja mengatakan kepadamu, kami bersyukur. Roma 8 ayat 28, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami pada ujung tahun, pada akhir tahun ini kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengharapan kami tidak akan padam. Pengharapan kami tidak akan sia-sia. Karena kami melabuhkan hati kami pada langit yang baru dan bumi yang baru. Sementara kami di bumi ini, kami bersiap. Kami percaya penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan buat Tuhan, itu akan jadi maksimal. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, semuanya dilakukan buat Tuhan. Karena dilakukan buat Tuhan, maka hamba percaya bahwa mereka akan maksimal dan berhasil. Terima kasih, oleh sebab itu bawa pulang, terima berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus untuk kalian, untuk keluarga kalian. Terima kasih, kami siap masuk 2021 dengan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Singgi sama Miss Elis. Haleluya. Terima kasih Kak Son. Terima kasih Kak Son. Kak Ana. Terima kasih Kak Son, Kak Ana. Terima kasih. Terima kasih Kak Son, Kak Ana. Jengkol. Thank you Kak Ana. Hey, Kak Tim. Sehat.